Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya pun. ya. Bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen pariwisata. Sudah hadir di studio kita dua laki-laki yang gagah. Waduh, ini lantang loh guys, ya kan? Yang bicara tante. Yang pertama adalah Bang Haikal Salia Firdaus. Apa kabar Bang? Baik loh. Baik, iya. Yang kedua Bang Fergiawan Listianto. Apa kabar? Alhamdulillah ya. Ya. Mereka berdua hadir di studio Cawekam kali ini akan membahas tentang event yang akan dilakukan di Polinela, yaitu Polinela Tourism Festival 2021. Iya. Kalau nggak salah nih ya, isu-isunya kalau nggak hoax ya, ya ini mereka akan mengadakan event pameran dan lomba berhubungan dengan pariwisata. Iya, bener ya? Bukan hoax guys. Ya. Gimana nih keadaan selama pandemi aktivitas kuliahnya? Kalau dari perkuliahan sendiri masih kebanyakan dan mayoritas online. Daring ya? Daring semua. Cuman untuk 2 bulan terakhir ini kita sudah mulai percobaan untuk praktikum secara offline. Oh, sudah Jadi mulai. kalau di kami kan vokasi, kan Polinela itu sekolah vokasi. Jadi kami lebih banyak praktikumnya dibandingkan teorinya. Jadi gitu. esensi dari vokasi itu sendiri kita harus praktikum lebih banyak daripada vokasi, sehingga kita harus terjun ke lapangan, apalagi di pariwisata ya, kita harus menangani tamu, kemudian menghandle komplain dan segala macam. Kita harus praktik secara langsung untuk mengetahui gimana kita melayani tamu itu sendiri. Oh gitu. Kalau ini Bang Haikal gimana? Iya, Sama? nggak jauh beda sih. Nggak jauh beda ya? Karena juga lagi pandemi gini, bener sih kata Kak Egi, lebih ke banyakan praktikum kita nih. Karena praktikum, bener ya. sih, pariwisata itu nggak semuanya tentang teori. Kita tuh tentang praktek, karena di sana ada bisnisnya, ada hospitality-nya dan lain-lain, pokoknya tentang pariwisata di situ sih. Oh, nah ini untuk masyarakat awam ya, sebelum kita lanjut soal event, kan Polinela itu kita kenal biasanya dengan pertaniannya ya. Iya. Loh, kok ini ada pariwisata? Coba dong, siapa nih yang bisa menjelaskan ini? Oke, mungkin. Sejak kapan tuh pariwisata ini? Mungkin Kak Egi. Iya, Kak Egi ya? jadi Polinela itu awalnya adalah Politeknik Pertanian Universitas Lampung pada awal pendiriannya, karena itu pecahan dari vokasi pertanian dari Unila. Unila gitu. Tapi semakin tahun semakin mandiri dan dibentuklah program studi pariwisata ini, karena kebutuhan SDM pariwisata di Lampung ini emang sedang tinggi-tingginya gitu, dan tren pariwisata sudah menjadi kebutuhan ya untuk orang-orang seperti sekarang. Maka dari itu pada tahun 2019 saya termasuk angkatan pertama di ya. wisata ini begitu. Jadi ini program studi baru banget, baru 2 angkatan, saya angkatan pertama dan Mas Haikal di angkatan kedua gitu. Jadi kami tergabung juga di jurusan ekonomi dan bisnis gitu. Dan kedepannya akan banyak lagi sih program studi yang berkaitan dengan pariwisata. Salah satunya yang udah diresmikan itu program studi perhotelan gitu. Dan kita akan buka nanti ketika mungkin kebijakan dari direktur dan mengenai kapan akan dibuka itu nanti diumumkan melalui website resmi Polinela. Oh, nah artinya pantas ya banyak yang belum tahu karena itu dimulai 2019. Ya, angkatan pertama udah banyak ketemu kawan-kawannya belum? Kayaknya udah mulai pandemi itu 19. Iya. Kalau saya masih beruntung, masih ketemu, masih menjadi fitri, ya? masih offline gitu. 2 semester. Kalau Mas Haikal mungkin Belum. Jadi cuman beberapa kelas, mungkin itu juga satu kelasnya jarang belum ketemu, masih belum ada yang ketemu. Karena itu jadi ada yang beberapa dari beberapa kabupaten dan kota juga, jadi susah untuk datang ke kampus, jadi lebih belajar online lagi sih kita. Iya, wah, ya bener juga ini apa namanya angkatan pandemi, angkatan COVID, angkatan corona. Ya, agendanya itu adalah Polinela Tourism Festival 2021. Nah, Kak Egi ini sebagai OSI. Yang koordinator semua ya dari pameran dan lombanya. Sedangkan Bang Haikal, Kakak Haikal sebagai
project pamerannya. project pamerannya. Nah, kayaknya karena keseluruhannya Kak Egi, kita tanya Kak Egi nih. Oke, boleh. Kenapa kok pilih tourism agenda Polinera Tourism Festival 2021? Padahal di hari ini ya, ini pandemi banget dah. Baik kesulitannya, kendalanya paling banyak dari pesertanya ya kan, dari sponsornya mungkin kan belat, kalau bahasa anak bayi itu belat gitu. Nah, kok bisa termuncul agenda ini? Ya, jadi awalnya Polinera Tourism Fest ini udah digagas 2020 waktu 2020. Waktu kami masih semester 2. Jadi kami juga mengemban mata kuliah MICE, Meeting Incentive Organization and Exhibition. Jadi di sana kita bangun project, ada project based learning, ya ini projectnya. Jadi kita di masing-masing membuat acara satu sama lain. Tapi saya terpikir kalau misalkan acaranya masing-masing itu tidak meriah gitu, bahkan dijadikan satu konsep yang terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi dulu itu namanya sama Polinera Tourism Fest 2020. Namun ketika konsepnya itu sudah jadi dan siap action, nggak taunya pandemi datang gitu. Padahal kami juga udah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi yang akan menjadikan Polinera Tourism Fest ini menjadi rangkaian acara dari Festival Krakatau 2020 waktu itu gitu. Jadi waktu itu ada 2-3 rangkaian acara sebelum Krakatau Festival 2020. Namun karena pandemi ya semuanya gagal gitu. Dan mimpi itu kita bawa ke 2021 ini dengan projectnya anak-anak 2020. Dan kami berinisiasi dari tim OSI untuk menyatukan acara ini menjadi satu rangkaian acara dengan konsep hybrid. Karena ketika kami mengusulkan konsep offline itu dari kampus tidak mengizinkan dan masih belum aman lah untuk saat ini gitu. Karena memang dari Kementerian Pendidikan juga masih belum memperbolehkan gitu ya. dari kegiatan di kampus gitu. Iya, memang serba salah ya. Iya, serba salah ya. Nah, untuk Kakak Haikal nih, Kakak Haikal kan ambil lebih ke bidangnya pameran ya. Nah, apa nih yang akan ditampilkan di pameran tersebut? Kalau buat ditampilkan di Polinera Tourism Fest ini, kebanyakan sih kami bakal nampilin kayak peraga busananya, seni pertunjukan seni ya. pertunjukan, lebih Seperti ke apa stage-nya aja? jadinya. Jadi di sini nih kita tuh nampilin tadi si peraga busana. Peraga busana. Busananya itu tentang kreasi desainer. Insya Allah itu desainernya juga akan, ya kita akan menunjukkan loh ini bahwa oh ini kain tapis tuh bisa loh dikreasin sama baju yang udah didesain khusus buat model gitu. Produk tapis saja atau ada sulam khusus dan sebagainya untuk Mungkin desainer? sih tapis Tapis ya, kebanyakan. lebih ke tapis ya. Lebih ke tapis. Jadi kita tuh anak muda tuh sekarang kayak kurang paham sih tentang tapis. Kayak apa ya? Tapis kayak gini banget apa kayak mana. Nah, mungkin dari dikreasiin sama beberapa desainer di Lampung, jadi tertarik di generasi muda itu mau lo pakai tapis. Sekarang kan udah banyak tuh kaos aja udah ada tapisnya. Iya, kaos ada tapisnya, jilbab ada tapisnya. Nah, jadi kayak adalah orang Lampung juga bisa loh bawa ciri khas Lampung tuh ada pastinya. Iya, benar. Terus di situ ada kita nampilin kayak seni musiknya, ada Seni musiknya. nyanyi tradisional. Itu lebih ke live atau Jadi kayak tampilan video saja? mungkin itu bakal jadi tampilan live, dan tariannya lebih ke di record ya kayak. Ya, kita sesuaikan dengan Disesuaikan dulu dengan tempatnya. juga gitu. Dan Oh, jadi selain musik juga ada tari? Ada tari. Jadi peraga busana, tari dan musik. Ya. Lalu ada lagi apa lagi? Soal objek wisata atau apa itu ada? ya, Pamerannya? untuk pameran objek wisatanya kita ada untuk menampilkan hidden paradise di Lampung gitu loh, kayak tempat-tempat tersembunyi yang sebenarnya itu bagus banget gitu. Cuman emang kita itu belum terekspos aja. Oh Nah, iya, dari ada pantai-pantai, pameran ini, tempat-tempat gunung dan ya, sebagainya yang belum terekspos iya, ya. bahkan kita punya loh Amazon of Lampung itu ada gitu. Nah ini ntar dulu, sebelum kita lanjut, di mana itu Amazon itu? Amazon of Lampung itu ada di Lampung Timur, namanya Pasir Sakti. Di sana itu Iya, benar. ada hutan mangrove dan sungai yang panjang gitu yang mirip banget sama Amazon. Di sana juga banyak burung-burung dan hewan-hewan yang ya persis lah di Amazon gitu. Jadi Itu kalau masuk bisa hilang nggak? Katanya kan gosipnya kalau masuk Amazon nggak ketemu
langsung nggak pulang lagi. Nggak, Oh nggak ya, bisa bisa pulang ya. aja. Bingung juga wisata ke Iya. sana kalau nggak bisa pulang kan, ngeri kita. Iya. Nggak balik. Udah berkawan sama burung-burung dan rawa-rawa di sana. Oh iya ada ya di Lampung Timur Di Pasir Sakti. Pasir Sakti. Pasir Sakti itu nama ininya ya, kecamatannya ya. Iya. Bukan nama tempatnya atau nama tempatnya Pasir Sakti. Nama tempat. Nama tempatnya. Nama tempatnya Pasir Sakti. Ada pasirnya juga nggak sana? Orang tua sih kalau filosofis. Mungkin Pasir Sakti itu pasir kelelep itu ya, apa namanya? Iya. Kan sakti itu bisa apa buat apa ngilangin orang itu kalau Iya. pasir hisap itu. Oh sakti dia terus tiba-tiba apa namanya manusia masuk ke dalam hilang. Nah Iya. itu mungkin Amazon itu. Ya kan? Aduh bercanda dikit ya. Iya. Selain Pak Peraga Busana, Perlombaan ya. Ya, selain dari pameran juga kita ada webinar juga untuk Ada kita webinar. edukasi mengenai apa namanya desa wisata. Kita pembicara dari Desa Wisata Institut Pak Hadi Sandi. Kemudian untuk perlombaannya kita ada travel writing, ada Speech. tourism speech, ada olimpiade juga buat anak-anak SMA gitu. Olimpiade apa nih? Olimpiade pariwisata. Jadi Oh, pariwisata. ya lebih ke umum pengetahuan tentang pariwisata. Kemudian untuk travel writingnya kita ngambil tema tentang CHSE gitu. Terus ada speechnya juga gitu. Yang temanya dikhususkan untuk pariwisata juga. Oh, jadi kalau lombanya lebih ke literasi dan penelitian. Iya. Iya. Oh, tidak ada seni pertunjukan yang di perlombaan. Misalnya Perlombaan. band pada ini enggak? Ya kembali lagi. Kembali lagi kita Iya, ya. sekarang lagi Maaf pandemi. ya, jadi pameran aja, jadi nggak bisa megang piala lomba juara 1 dan 2 Kita ya. next year ya kita Next Ya, dong, harus ya. lebih mewah tahun. harus lebih mewah. Dan nah musiknya tadi itu pamerannya dalam apa nih? Kalau bicara pariwisata, apakah memang musiknya nasional ya, atau ada etnik-etniknya yang akan dipamerkan? Kalau tadi kan peragaan busana kan ada etniknya nih, ada tapisnya dengan modernisasinya gitu. Nah kalau musiknya ini gimana? lebih ke penampilan biasa sih kita Oh gitu. tentang apa lagu-lagu Lampung Dibebaskan ya? dibebaskan. Jadi kita bakal ya kembali lagi sekarang tuh kalau nggak tahu ya kalau pandangan saya nih kalau melihat orang nyanyi itu dengan look yang biasa mungkin orang-orang tuh jarang tertarik. Nah balik lagi mungkin nanti yang nyanyi itu kita peragakan tentang busana itu. Jadi bukan lomba ya, pameran ya. Pameran musiknya lebih ke lagu Lampung ya. Benar. Mungkin ada klasik-klasiknya gitu ya. Ya sih. Tapi dibebaskan. Dibebaskan. Oh, gitu. Kalau tarinya Tarinya kita tari tradisional. tradisional jadi di situ si gabungan tenada nanti di Oh, acara gitu. pembukaan ya. Iya. Nanti di acara puncaknya kita seperti ngeluarin tari bedana. Bedana. Itu semua pelaku acara itu kita semuanya Mahasiswa. pariwisata. Pariwisata. Pelakunya, baik peserta maupun panitianya. Bukan, maksudnya talentnya. Talent ya? Oh, talentnya ya, Talent. pesertanya ya. Ini Talentnya. talent peraganya, Peraganya. yang Oh, nyanyi, gitu. yang Desainernya? desainernya Dari kita kita? dari luar. Oh dari sponsor luar. kita. Oh sponsor, bukan ini ya kreativitas. Bukan. Bukan ya. Cuman kita lebih membantu sponsor untuk yang mengenalkan lagi Menggunakan pakaian. produknya. Iya. Memang kalau bicara tapis dulu itu kan kalau pernah denger ya, mungkin kata orang-orang tua dulu itu penggunaan tapis itu memang nggak bisa sembarangan. Nah kalau menggunakan tapis dengan sembarangan itu sudah ada aturannya, nanti kena dau adat katanya dulu ya. Nah untuk menghindari itu agar kita juga mencintai generasi kita mencintai tapis, maka dipergunakanlah kreasi gitu. Jadi nggak boleh yang tua-tua juga nggak boleh terlalu keras ya. Karena sekarang ini memang dibutuhkan apa ya, sebuah formula agar generasi kita tuh mencintai budayanya. Iya benar itu, karena jangankan bentuk ini ya, kita ngomong logat Lampung aja kan malu. Iya, benar. Padahal logatnya doang loh, belum bicara Lampungnya ya kan, baru logatnya aja udah malu kan. Wah ini gimana, emang benar nih, ini contoh tokoh-tokoh muda yang harus mengenalkan budayanya agar pariwisata di Lampung lebih dikenal, tertarik ya, dan akhirnya kan devisa juga. Iya. Benar. Untuk yang lomba itu siapa tuh yang koordinasi? Koordinasinya lebih ke ini sih kan, karena ini proyek mata kuliah juga,
Jadi dari masing-masing per kelas dibagi per kelas. Itu ada project manajernya masing-masing. Berapa gitu. kelas kita? Ini paling satu. Yang angkatan 20 itu ada 4 kelas ya. 4 kelas. 4 kelas dan satu kelas itu dibagi 2 kelompok untuk mengerjakan project ini gitu. Jadi namanya project based learning kan. Jadi mereka bisa mengetahui sekaligus belajar langsung praktik tentang MICE dan pengelolaan event itu seperti apa gitu. Oh iya, ini artinya lomba ini sebagian dari praktek ya. Ya praktikum tadi. Ya. Nah, untuk perlombaan ini dimulai sejak kapan dan pendaftaran ditutup kapan? Kalau pendaftaran teman-teman bisa buka aja Instagram kami, ada Polnela Tourism Fest 2021 _. Jadi di situ ada tertera bahwa kita telah membuka open registrasi pada tanggal 7 Juni 7 Juni kemarin ya. Ya, 7 Juni untuk beberapa perlombaan seperti travel writing dan lainnya juga, dan nanti ditutup di sekitar tanggal 20-an gitu Bu. Jadi apa untuk detailnya teman-teman bisa langsung mampir aja ke Instagram kami dan langsung tanyakan kepada admin-admin kami ya masing-masing perlombaan mengenai detail acaranya dan ketentuan lombanya seperti apa. Oh gitu. ya, jadi yang kepo cepet cek IG-nya ya, Ya. IG Polinela tadi ya. Polnela Tourism Fest. Polinela Tourism Fest. Nah, kepo-kepo cek. Nah, untuk pesertanya umum, apa hanya mahasiswa? Pesertanya lebih Atau ke khusus Polinela gitu enggak? enggak, kalau untuk acara apa kalau Lomba, pesertanya lomba. tergantung lombanya. Kalau travel writing itu kita ke umum. Heeh. Kemudian untuk yang Olimpiade itu kita khususnya pelajar SMA. Kemarin kita juga niatnya akan menyaring bakat-bakat juga dari Bakat-bakat, ya. Olimpiade itu gitu. Siapa tahu loh jadi beasiswa di Polinela ya kan. Betul. Iya, itu kan piagamnya itu loh yang mahal itu ya. Jelas itu sertifikatnya ya. Ya. Ada piagamnya nggak? Ada Oh, tuh. iya. Pastinya itu ada. Pasti. Kemudian untuk tourism speech-nya kita mungkin nanti akan buat 2 kategori, ada siswa dan mahasiswa dan mahasiswa dan umum. Jadi dari satu. Benar untuk yang lainnya lebih ke umum sih. Ya, kayak trip itu udah ngomong. Oh, trip umum. Oh, Ya trip kita umum. ada trip juga nih. Jadi nggak pakai usia ya kalau trip ya? Trip enggak? Enggak. Coba yang di belakang kamera itu mungkin bisa ikut trip ya. Iya kan, iya benar kan? Terus apa nih untuk perlombaan? Apakah ada nih yang buat minat nih? Apa namanya juaranya itu apa nih Iya, untuk lombanya? Dapat sekian piagam apa nih? Biar ini nih agak semangat nih. ya, Yang trip, ya, perlombaan jelas kita ada Hadiahnya. rewardnya menarik banget, banyak banget. Ada sertifikat jelas kan, ada uang tunai, kemudian tunai itu. trofi juga jelas Trofi. gitu. Kemudian kita sesuaikan lagi kalau misalkan makin banyak pesertanya, makin sengit persaingannya, makin besar juga hadiahnya Oh gitu. iya benar. Nah kalau untuk pelajar coba kasih satu yang dapat juara 1, juara 2 untuk lulusan kelas 3 SMA bisa gratis. Bukan gratis, beasiswa nih Polinela. Wih makin semangat itu kayaknya. Semangat. Cuman kira-kira rektornya mau nggak? Insya Allah. Insya Allah. Iya itu kan menjaring bakat-bakat itu ya. Iya sih. Menjaring bakat. Kalau yang berprestasi rugi loh kalau nggak dibawa. Iya, Iya kan? kayak itu gimana? Rugi banget. Nah, itu waktu yang akan dilakukan untuk pameran sampai lomba dan pameran itu berapa waktu nih? Untuk kita opening di tanggal 1 Juli. 1 Juli. Jadi di opening itu kita juga ada kegiatan webinar tadi mengenai Webinar ini enggak umum ya? webinarnya dibuka umum Umum juga. juga. Juga nanti teman-teman bisa langsung registrasi saja untuk mengikuti. Kita free registrasi dan dapat sertifikat juga. Free ya? Gitu. Free guys. Free. Terus kemudian kita sampai di tanggal 9 kalau nggak salah, di tanggal 9 itu ada pamerannya gitu. Tapi nanti di rentang waktu itu ada beberapa perlombaan tadi gitu. Jadi nanti sistemnya kita penyaringan secara online dan kita dipilih 10 finalis dari masing-masing lomba itu untuk dilombakan di kampus gitu. Pamerannya tetap offline ya? Pamerannya kita hybrid, jadi untuk Hybrid. Thailandnya kita offline, tapi nanti Offline. kita siarkan langsung di YouTube resmi Polinela. Wah, tadi baru IG-nya guys. YouTube-nya apa tadi? Biar bisa Ya. di subscribe dulu. Iya, YouTube untuk dong. YouTube-nya kita langsung dari Polinela ya, kita langsung support langsung dari direktur. Jadi
teman-teman bisa subscribe Politeknik Negeri Lampung untuk YouTube-nya gitu, untuk menantikan acara kami ini. Iya, pokoknya yang kepo-kepo, Facebook nggak ada ya? Facebook ada. Nggak ada ya. Ya, jadi untuk masyarakat Lampung khususnya ini yang menarik ini ya, sebenarnya pelajar seharusnya ya, seharusnya pelajar Seharusnya untuk sih. karena ini akan jenjang untuk kita masuk ke kuliah itu ya, masuk ke perguruan tinggi agar punya ilmu-ilmu yang bisa didapat, apalagi garisnya sama, misalnya SMK itu lebih banyak ya. Ya kan itu SMK banyak. Ya, untuk masyarakat Lampung khususnya untuk pelajar SMK nih, coba dikepoin IG dan YouTube-nya ya untuk Polinelanya. Nah, untuk pendaftaran peserta itu apakah ada adminnya? Kalau untuk masing-masing lomba kita start from 25.000 ya. Jadi nanti uang itu kita juga akan kasih sertifikat bagi semua peserta. Jadi tidak Semua peserta dapat sertifikat dari kami gitu. Khususnya untuk yang juara ya udah pasti dapat sertifikat juga gitu. Iya. Nah, yang mahal itu bukan 25-nya guys. Yang mahal itu sertifikatnya. Iya, karena sekarang ini semua serba sertifikat. Untuk masuk ini sertifikat. Untuk masuk itu sertifikat. Ini contoh ya, kemarin tahun 2019 Cowok Ekam itu membuat sebuah program Hari Aksara Internasional. Hari Aksara Internasional itu kami hanya menyerahkan trofi, tapi tidak membuat piagam. Sekarang itu WA pada masuk inbox inbox ya. DM IG itu minta ini sertifikat semua dibutuhkan rupanya untuk masuk ke misalnya ke sekolah, Karena pengalaman sih. rekam jejak itu dibutuhkan sekarang. Nah, itu makanya ini sebuah momen ya, semua momen yang nggak boleh dilewatkan oleh kaum pelajar lah. Benar. Atau kalau yang kuliah mungkin lebih untuk jenjang karir ya. Jenjang karirnya. Nah, tadi sudah bicara soal pendaftarannya, sudah rewardnya sudah. Kira-kira ada nggak yang belum disampaikan nih tentang agenda event yang akan dilakukan ini? Ya, jadi Volunteer Sampai ini masih sama sebenarnya, masih rangkaian juga dari Krakatau Festival 2021. Namun untuk Krakatau Festival 2021 ini belum di launching resmi ya dari Disparnya mengenai konsep dan kapan waktu untuk pelaksanaannya. Namun ini akan menjadi restart tourism lah, percontohan event yang menyesuaikan protokol kesehatan dan konsep sama pandemi ini gitu. Dan kita juga akan menunjukkan bahwa kalau misalkan event itu nggak mati karena adanya pandemi, kita tetap bisa berjalan gitu, bisa berjalan gitu. Dan juga kita akan membuktikan bahwa kreativitas itu bisa dimulai dari mana aja gitu loh, dimulai dari mahasiswa gitu. Iya, nggak harus yang sudah istilahnya yang sudah sudah punya nilai ya. Misalnya seniman udah punya nilai aja gitu kan. Nah, ini sebenarnya kan ya untuk membentuk generasi baru, seniman-seniman, pelaku-pelaku wisata dan budaya yang baru itu ya harusnya mulai dari yang pelajar dan ini mahasiswanya. Jadi pinter juga nih yang kecil-kecil nih ya kan, yang baru mau tumbuh ini pinter juga ya nggak? Dan yang pasti harus diikut sertakan juga ke event-event yang besar agar ini kawan-kawannya punya semangat kan? Iya kan, semangat. Iya. Wih, hebat sekarang Kadis pariwisatanya. Kayaknya kode nih. Enggak ya, maaf. Tadi sudah bicara event ya. Kayaknya cukup ya kita bicara event ya. Nah, kita bicara pribadinya dulu dikit aja ya kan. Kak Egi dan Kak Haikal ini masih jomblo enggak? Aduh, katanya. Waduh, berat ini yang di belakang kamera, kata dia nanti marah ini ya. Nanti yang nonton. Jomblo enggak? Sudah ada juga. Ya udah, kalau sudah ada nggak apa-apa lah untuk sahabat Cowok Ekam yang kepo, kasih dong media sosial dan datanya di ini Kak Haikal dan Kak Egi. Boleh. Ngefans kan nggak apa-apa. Ini nggak apa banget ya. Untuk Instagram saya pribadi di @vergiawan_l. Oh ya, juga jangan lupa untuk follow akun Instagram D3 Perjalanan Wisata di @d3pw Polinela. Oh, D3 boleh ini. Iya, kalau vokasi ini lebih ke D3. sih. Kalaupun penjangnya S1 dia D4 S1 terapan dia masuk. Oh gitu. Tadi IG D3. D3 IG pribadi. Pribadi tadi udah @vergiawan_l. FB-nya? FB-nya Vergiawan Listianto. YouTube-nya? YouTube-nya Belum belum ada. Oke, WA-nya?
Sekalian dong. WA-nya 0895 0562 0918. Wah, dibuka untuk umum. Oke, Kak Ika. Kalau saya sih lebih ke Instagram tuh @haikalslyan. Evi? FB itu Haikal Saleh Firdaus. Terus YouTube-nya? YouTube Belum. Sun. Tuh, oh ya harus dong. Sekarang ini zaman digitalisasi Iya, video benar sih. harus itu. Rame-rame kita serbu YouTube. Oh, WA-nya dong. WA-nya itu ada 0813 1213 0088. Iya. Nah, untuk sahabat cowok Ekam, untuk cowok Ekam lovers yang kepo-kepo dengan kakak-kakak yang ganteng-ganteng ini, nanti bisa cek deskripsi di video kita, nanti sudah tertulis deh. Kalau soalnya saya nggak hafal tadi. Untuk nyebutinnya ulang-ulang saya nggak hafal. Oke, nah ini sekarang semester 2 ya? 4 ya? Semester 2. Semester 2 kalau Semester saya. 2. Nah, ini udah ganteng, cerdas, inovatif loh. Kurang apa nih? Ya, yang nonton, yang ibu-ibunya boleh kalau punya anak gadis. Ya kan jodoh belum tentu ya. Oh enggak ya Mbak ya, maaf ya. Nanti aduh saya pernah marah sama yang punya. Saya suka gitu, mak comblang gitu loh kalau. Iya, oke Kak Egi dan Kak Haikal, terima kasih atas kehadirannya di studio Cawekam. Terima kasih ya. Ya, sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok-sosok tokoh-tokoh fenomenal. Wah, kadang saya ngomong lebay. Ya, benar. Tapi benar, sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan kawan-kawan yang ada menjadi narasumber di studio Cawekam. Semoga aktivitasnya lancar, kegiatan-kegiatannya terus maju, dan yang pastinya sukses. Dan semoga apapun yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Fergie Anistianto. Haikal Saleh Firdaus. ya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.